Bicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Nah, di segmen kali ini Pak, ada satu isu yang cukup marak dibicarakan di wilayah utara kota Makassar terkait dengan akses air bersih. Air bersih. Iya, Anda mendengar sendiri nih situasi di lapangan itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih sudah mengangkat berita ini, karena memang ini luar biasa pentingnya, sama pentingnya dengan bagaimana manusia hidup di setiap hari, ya kan. Ini tidak mungkin bisa lepas dari keperluan air bersih kita. Di utara ini, utara itu masuk di wilayah kecamatan Ujung Tanah, kemudian Tallo, kemudian Bontoala. Nah, Wajo, kalau secara dapil itu masuk ke Wajo dan kemudian Kepulauan Sangkarang. Namun secara khusus di 3 kecamatan ini tadi, Tallo, Ujung Tanah, kemudian Bontoala. Ini adalah wilayah-wilayah yang kami anggap tidak mendapatkan keadilan, ya kan? Tidak mendapatkan keadilan dalam hal pemerataan untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini kasihan sekali warga kita yang kemudian sebagian besar dari mereka sampai sekarang masih merasakan yang namanya kekeringan itu, ya kan? Bagaimana mungkin kita mau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk selalu berproduktif, namun kemudian kebutuhan dasar mereka itu belum diselesaikan, ya apa kan? Biasanya kendala-kendalanya apa dari PDAM sendiri dan pemerintah kota untuk saya belum terlalu mengerti sampai sekarang ini apa yang menjadi permasalahan. Kalau kan ceritanya itu banyak indikasi dari mereka. Pertama, kekurangnya kapasitas air baku, ya kan. Yang kedua, saya sendiri mendengar bahwa memang di utara ini tidak disiapkan booster, masih menggunakan gaya gravitasi. Seperti apa itu Pak? Gaya gravitasi itu yang kalau misalnya di ketinggian baru bisa mendapatkan suplai air yang orang-orang yang ada di bawah, kan airnya di atas kayak kita pakai tandon di rumah. Betul. Mungkin penggunaannya. Jadi tidak ada daya dorong yang bisa mendorong air sampai di pelosok. Jadi memang yang saya lihat faktanya adalah rata-rata wilayah-wilayah yang mendapatkan kekeringan ini adalah wilayah yang berada di pelosok-pelosok kota. Ya kan? Namanya pesisir ya, pesisir. Pak, ya? Di pesisir, betul. Jadi karena memang tidak ada pendorong sampai ke sana, ya kan? Nah, apa yang perlu dilakukan pemerintah sendiri, Pak? Secepatnya, kalau misalnya argumentasinya adalah sumber air baku, ya pemerintah harus fokus dong bagaimana bisa memberikan sumber air baku yang lebih besar. Misalnya membuat itu ada yang namanya waduk karet, pakai karet itu untuk bisa menampung air yang lebih besar. Itu seperti bak baru yang dihasilkan yang kemudian bisa mendapatkan air baku. Yang kedua, siapkan booster yang mumpuni, yang kemudian mampu untuk mendorong sampai di wilayah-wilayah pelosok. Itu baru bisa mendapatkan kita. Ini kasihan masyarakat kita karena mereka membayar yang namanya beban dari PDAM tiap bulan. Mau jalan atau tidak, mereka tetap membayar. Kalau kapan mereka tidak membayar, diputuskan, ya kan? Sumber airnya ini saya rasa, ini saya bilang dari awal, tidak adanya rasa adil. Yang kemudian perlulah saya rasa memang pemerintah ini dibandingkan membelanjakan hal yang kurang produktif, ya kan? Yang kelihatannya hanya untuk hiporia saja, ya lebih baik dia fokus untuk menyelesaikan yang namanya kebutuhan pokok banyak orang. Iya. Kebutuhan air bersih untuk wilayah utara Makassar. Tidak ada yang bisa diselesaikan kalau tidak ada air. Kan? Betul, Pak. Semoga setelah ini bisa ada langkah kebijakan lain dari kita berharap seperti itu. Makassar. Saya sengaja memang tidak mau melepaskan isu air bersih ini. Apalagi di tengah situasi yang cukup kompleks saat ini ya Pak, ditambah dengan kebutuhan air masyarakat sendiri. Nah, catatan penting Anda Pak untuk pemerintah Kota Makassar untuk kesejahteraan masyarakat kita di Kota Makassar seperti apa sih Pak? Silakan. Sekarang ini kan masyarakat kita banyak yang sulit. Saya rasa memang program-program yang ada sekarang ini perlulah menjadi sebuah program yang bisa memberikan motivasi
kepada masyarakat kita untuk bisa lebih produktif lagi. Ya kan? Itu sangat bagus sekali yang namanya program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat kita. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka berikan juga kesempatan bagi mereka untuk bisa menuangkan apa yang mereka telah pelajari, ya kan, sehingga dari proses itu bisa menjadikan penghasilan buat diri mereka. Inilah cara-caranya pemerintah untuk bisa memberikan kemandirian kepada masyarakat kita. Masyarakat berdaya, ekonomi juga kita berdaya, akan ekonomi juga berdaya, sehingga seperti baik. itu. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga kedepannya proses pemulihan ekonomi kita di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Membicara. Saya Wafi Kasisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.